Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita memasuki tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 6. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan segar dan semangat. Yang kedua, sarapan dong, karena sarapan akan membuat tubuh dan otak kita menjadi kuat dan siap menerima materi pelajaran. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin. Yang keempat, berdoa, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Anak-anak, masih hafalkah kalian dengan Asmaul Husna? Manfaat Asmaul Husna bagi kita adalah kita bisa lebih dekat dengan Allah karena kita mengenal asma-asma Allah. Dengan begitu, Allah akan lebih sayang kepada kita, sehingga apapun permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah. Tentu saja ketika kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan mematuhi semua perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya. Anak-anak, coba pause dulu video ini, lalu kamu baca Asmaul Husna ya. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah. Senangnya kalian belajar dari rumah bersama ayah dan bunda. Meskipun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah setelah membaca teks laporan, kamu mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar. Setelah berdiskusi, kamu mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Setelah berdiskusi, kamu mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, kamu mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan rinci. Anak-anak, sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sangat penting kemudian kita beraktivitas. Coba anak-anak, ingat-ingat tadi pagi kalian sudah makan apa saja? Makan nasi, makan telur, sayur mayur, buah-buahan, atau mungkin ada yang hanya sarapan dengan segelas susu. hari ini kita akan mempelajari pentingnya sarapan bagi tubuh kita supaya kita itu tetap kuat untuk menjalankan aktivitas selama seharian. Untuk ayah dan bunda juga jangan lupa sarapan ya. Apalagi bunda, dari pagi sudah capek menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk Nanda dan juga untuk ayah. Jadi bunda itu harus sarapan yang banyak ya bun, biar kuat. Nah anak-anak, kita akan membaca teks tentang tumbuhan sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Sebelum kita membaca teksnya bersama-sama, tentu saja kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu karbohidrat, protein, dan vitamin kan? Iya betul, karbohidrat itu biasanya terkandung pada nasi, protein identik pada telur, dan vitamin identik pada buah-buahan dan sayur mayur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak baik-baik
tentang tumbuhan sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin ya. Jangan lupa, kali ini kalian akan mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Masih ingat kan apa itu ide pokok? Ide pokok itu kalimat utama yang paling penting dalam suatu paragraf. Nah, baik anak-anak, mari kita simak, kita baca bersama-sama ya. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Ayo perhatikan, mana ya ide pokoknya? Ulangi lagi ya anak-anak. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Lanjut ya. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein. Jadi bukan hanya pada telur ya anak-anak. Pada tumbuhan juga terdapat protein, namanya protein nabati. Nah, protein ini membuat kita menjadi tumbuh sehat. Tumbuhan yang mengandung protein adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Ayo, kita cari ide pokoknya. Nah, apakah ide pokok itu harus urut satu kalimat lengkap? Tidak ya anak-anak, ide pokok itu bisa kalian cari dalam otak kalian sendiri. Setelah kalian membaca, otak kalian akan menyimpulkan mana sih ide pokoknya, kalimat apa sih ide pokok dari paragraf ini. Kita lanjut ya, paragraf yang ketiga. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Ayo, intinya vitamin itu terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Baik anak-anak, dari paragraf 1 kita sudah menemukan tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Paragraf 2, tumbuhan yang mengandung protein. Paragraf ketiga, tumbuhan yang mengandung vitamin. Jadi, sekarang tugas kalian adalah menulis tabel seperti di layar ini di buku kalian ya. Lalu kalian perhatikan setiap paragraf, ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Paragraf pertama, kedua, ketiga, nanti masing-masing paragraf ditulis ide pokoknya.
Setelah ketemu semuanya, ketemu ide pokoknya semua, tinggal disimpulkan. Paragraf 1 ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Paragraf 2 juga demikian. Paragraf 3 juga demikian. Setelah itu, sampaikan hasilnya pada orang tuamu. Lalu kalian berdiskusi dengan orang tua masing-masing ya. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendirian. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Anak-anak, bekerja sama adalah wujud dari penerapan Sila Persatuan Indonesia. Pandemi COVID-19 mengakibatkan siswa-siswi harus belajar dari rumah, sehingga sekolah menjadi kotor dan tidak terawat. Coba diskusikan dengan orang tuamu tentang penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, melalui kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan bersama teman-temanmu nanti ketika sudah boleh masuk sekolah. Kegiatan apa? Kegiatan untuk merawat taman sekolah, halaman sekolah, menjaga tanaman-tanaman yang ada di sekolah supaya tetap tumbuh subur dan bersih. Kira-kira kegiatan apa ya? Kegiatan yang mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kira-kira apa? Ayo, di sini ada kata kuncinya, bekerja sama dengan teman. Nah, contohnya bekerja sama dengan teman itu apa saja supaya sekolah tetap bersih, tumbuhannya terawat, supaya rapi. Silahkan anak-anak ditulis ya kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan dengan teman nanti ketika sudah boleh masuk sekolah. Nah, ini dia tugasnya. Rencana kegiatan tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman di sekolahmu. Jelas anak-anak? Jadi, pada pertemuan kali ini, kalian punya 2 tugas ya. Yang pertama membuat tabel tentang ide pokok. Tugas yang ini. Yang kedua, tentang menulis rencana kegiatan penerapan Sila Persatuan Indonesia. Begitu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.